Shalom semua, shalom, salam kenal buat kita semua Shalom, ya. shalom. Saya panggilnya apa nih? Teman-teman aja ya, karena kita masih seumuran. Ya, puji Tuhan, terima kasih Owen buat undangannya. Boleh dikasih kesempatan untuk bersaksi ya, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita ya. Karena ini saya yang membawakan kesaksian, saya menceritakan kebaikan Tuhan untuk kehidupan saya gitu ya. Biar kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua ya. Saya akan membagikan satu kesaksian apa yang Tuhan kasih buat saya hari ini ya. Jadi kalau tadi ada perkenalan Owen slide ya tentang menikah dan lain sebagainya, itu juga kemurahan Tuhan ya, itu juga akan terjadi di tahun ini ya, di bulan Oktober ya. Puji Tuhan, ini juga jadi satu jalan Tuhan yang luar biasa untuk sebagai janji ya, janji yang tergenapi untuk anak-anaknya. Nah, yang mau saya highlight ya, kesaksian itu adalah mujizat yang saya terima hari ini. Kebetulan temanya guard your mouth ya. Jadi waktu minggu lalu Owen minta saya kesaksian, saya pikir wah ini cocok juga ya. Karena apa? Karena ini adalah respon dari setiap kita sebagai anak-anak Tuhan itu untuk selalu bersaksi ya. Mujizat yang hari ini saya terima dari Tuhan itu setiap hari saya terima. Ya, mujizat yang saya terima dari Tuhan itu setiap hari saya terima ya. Shalom Bu Selvi, belum masih connect audio. Ada dosen juga ya di sini. Shalom Bu Selvi, shalom. Saya ditembak kesaksian nih Bu sama Owen. Belum ya, belum. Sorry ya, saya kepental. Ini laptop saya error. Mari Gak silakan apa-apa Pak Bu, saya mendengar baru saya. mau mulai kesaksiannya. Iya, boleh. Ditambah kesaksian dari minggu lalu sama Owen ya. Dan saya dapat temanya guard your mouth, itu luar biasa ya, karena ini hari-hari ini yang paling penting kita meresponi apa sih yang kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang mujizat saya terima hari ini cuma sampai saya bangun tidur, saya sehat, saya bisa bangun berdoa, mengalami hadirat Tuhan, saya bisa baca Alkitab, setiap hari saya bisa makan, dan sampai dengan hari ini saya bisa sehat sempurna. Ya, saya masih bisa berjalan, saya masih bisa bernafas. Itu kesaksian saya. Jadi kadang kita sebagai anak-anak muda juga nggak kepikir tentang hal-hal sekecil itu. Mungkin menurut kita bangun pagi, kita bisa sehat, kita bisa makan, kita bisa berolahraga, mungkin kita bisa jalan-jalan. Bahkan kalau sampai hari ini kita mungkin ada yang sakit, tapi masih bisa kita dapetin vitamin, bisa dapetin obat, itu lain semua itu adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Yang mau saya saksikan di sini yang berkaitan dengan guard your mouth adalah kita harus melihat kesaksian itu bukan melulu tentang hal-hal spektakuler yang Tuhan berikan. Karena kalau hal-hal seperti itu kita akan sulit mencari Tuhan. Ya, makanya kesaksian saya hari ini, saya bersyukur hari ini mujizat saya terima hari ini. Setiap hari saya terima mujizat. Ya, jadi teman-teman di sini harus pasti, saya percaya semua dari kita ini pasti terima mujizat setiap hari. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang musiman datangnya ya. Setiap hari Dia ada bersama dengan kita. Ya, jadi mungkin saya nggak tahu apa yang akan dibawakan oleh Abednego nanti pada saat guard your mouth, maksudnya temanya kemana, tapi yang saya dapatkan adalah kita harus jaga perkataan. Ya, maksudnya kita harus selalu bersyukur. Ya, jangan kita sampai salah ya, maksudnya kesaksian itu harus sesuatu yang spektakuler. Sebenarnya yang spektakuler dalam hidup saya itu banyak yang Tuhan sudah berkarya dalam hidup saya. Cuma kalau diceritakan bisa sampai jam 12 malam. Ya, jadi salah satunya adalah secara garis besar saya bisa kenal Tuhan itu bukan kata orang. Seperti Ayub ya.
Dulu aku mendengar Tuhan seperti apa, tapi aku saat ini bisa merasakan, bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan. Jadi yang bisa merubah kehidupan saya sampai dengan hari ini, bisa kenal dengan Tuhan tuh yang bisa membangkitkan iman, yang bisa menempatkan iman itu adalah kasih karunia Tuhan saja. Dulu saya nggak ada mentor, saya nggak ada pembimbing rohani ya, saya nggak kenal Tuhan, tapi tangan Tuhan sendiri yang apa tangan Tuhan sendiri yang mengubahkan saya. Makanya saya punya moto hidup, yang punya Instagram saya Busipora sama Owen tahu ya, di layar saya apa bio saya itu ada Mazmur 118, saya buka ya. Mazmur 118 ayat 17 sampai 18. Ini adalah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, dan ini adalah respon yang saya mau lakukan dalam hidup saya gini. Makanya Mazmur 118 ayat 17 sampai 18 ini akan jadi satu pegangan hidup saya sampai selama-lamanya. Saya bacakan ya, Mazmur 118 ayat 17 sampai 18. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ya, jadi perjumpaan saya dengan Tuhan waktu itu berkaitan dengan maut. Saya mau hampir mati juga, tapi bukan penyakit, tapi masalah. Ya, tapi saya bisa hidup sampai hari ini itu adalah pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Makanya karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu yang memampukan saya untuk melihat mujizat-mujizat yang terkecil sekalipun. Ya, sampai dengan hari ini kita bisa nafas. Ya, yang teman-teman saat ini bisa rasakan, nikmati kan nafas kehidupan. Kita masih bisa makan setiap hari, kita masih bisa punya orang tua yang sayang sama kita ya. Kita masih bisa jalan-jalan di tengah-tengah pandemi loh ini. Ya kan? Jalan-jalan sih mungkin enggak ya, karena kita harus berhikmat juga. Maksudnya kita masih bisa jalan kaki, olahraga, berlari dan lain sebagainya gitu ya. Kita masih punya hal-hal yang seperti itu. Walaupun saya tahu mungkin ada beberapa yang punya pergumulan dan lain sebagainya, tapi jangan karena satu pergumulan kecil kita bisa memandang Tuhan itu jahat. Ya, jadi kesaksian saya hari ini, saya bersyukur saya bisa diberikan mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, kita masih menikmati kehidupan artinya. Ya, itu adalah kesaksian yang menurut saya tidak kepikir oleh orang ya, karena orang itu selalu berpikir mujizat itu pasti yang besar-besar ya. Kesaksian itu memberi kesaksian, kadang-kadang kan saya dulu waktu baru-baru cool ya, saya ditembak kesaksian, saya bingung mau ngomong apa kesaksiannya. Saya bingung ya, kejadian apa, saya dulu nggak pernah dekat sama Tuhan gitu ya, bingung mau kesaksian apa. Tapi saat ini saya banyak segudang kesaksian yang saya bisa saksikan pada saat ada perkumpulan seperti ini. Ya, jadi itu saja kesaksian dari saya. Saya berharap ini bisa memberkati kita semua. Terima kasih semua. God bless.